Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Levia Janita Putri dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi klasik dalam pengelolaan aset negara studi kasus Danantara. Latar belakang yang pertama, banyak aset negara yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh BUMN. Yang kedua, pemerintah membentuk Danantara pada awal tahun 2024 sebagai solusi pengelolaan aset. Yang ketiga, aset dari BRI, BNI, PLN, dan lainnya sebagian dialihkan ke Danantara untuk dikelola lebih fokus dan efisien. Yang keempat, Danantara adalah lembaga semi swasta, lebih fleksibel dari BUMN dan tidak terikat birokrasi penuh. Serta yang terakhir, dari sudut pandang ekonomi klasik, langkah ini sesuai negara mengurangi peran langsung dan menyerahkan ke pihak yang lebih profesional. Perumusan masalah yang pertama, apa peran dan tujuan dibentuknya Danantara dalam pengelolaan aset negara? Yang kedua, apakah konsep dan kerja Danantara sejalan dengan prinsip-prinsip pemikiran ekonomi klasik? Yang ketiga, apa saja potensi manfaat dan risiko dari model pengelolaan aset oleh lembaga seperti Danantara? Adapun tujuan penelitian, yang pertama menjelaskan latar belakang dan alasan dibentuknya Danantara sebagai lembaga pengelolaan aset negara. Yang kedua, mengkaji hubungan antara konsep Danantara dengan teori ekonomi klasik terutama dalam hal efisiensi dan peran negara. Serta yang terakhir, menilai sejauh mana model Danantara dapat memberikan manfaat bagi negara serta potensi resikonya. Prinsip-prinsip pemikiran ekonomi klasik, prinsip utama yaitu self-interest, kepentingan pribadi, dan laissez-faire, negara tidak banyak campur tangan dalam ekonomi. Pasar bebas dan persaingan akan menciptakan keseimbangan dan efisiensi secara alami melalui invisible hand. Yang kedua, peran negara dibatasi hanya sebagai pengatur aturan main, bukan pelaku ekonomi langsung. Yang ketiga, fokus pada produktivitas, efisiensi alokasi sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi dari mekanisme pasar. Serta yang terakhir, masyarakat bisa mencapai kemakmuran jika setiap individu bebas menjalankan aktivitas ekonomi sesuai kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, penjelasan mengenai Danantara. Danantara resmi diluncurkan pada tanggal 24 Februari tahun 2025 sebagai lembaga pengelola aset negara yang bersifat profesional dan berkelanjutan. Dikelola seperti sovereign wealth fund, Danantara mengelola aset negara dengan nilai sekitar 14.670 triliun, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Aset tersebut berasal dari 7 BUMN terbesar. Yang pertama, BRI, BNI, Mandiri, Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan MainID. Danantara dipimpin oleh Rosan Ruslani sebagai CEO, Pandu Patria sebagai CIO, dan Doni Askaria sebagai COO. Danantara memiliki struktur kepemimpinan yang kuat dan profesional. Modal awal diperoleh dari dividen BUMN dan penghematan belanja negara, senilai sekitar 327 triliun. Dana ini digunakan untuk membiayai sekitar 20 proyek strategis nasional termasuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan sektor produktif lainnya. Tujuan utama Danantara adalah mengoptimalkan aset negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Selanjutnya, hubungan Danantara dengan ekonomi klasik. Yang pertama, negara mulai mengurangi peran langsung. Hal ini sesuai dengan teori klasik. Yang kedua, Danantara dikelola profesional, fokus pada efisiensi, cocok dengan prinsip pasar. Serta yang terakhir, model ini memberikan ruang bagi mekanisme non-birokratis. Adapun manfaat, yang pertama optimalisasi aset negara, yang kedua peningkatan penerimaan negara, yang ketiga memperkuat perekonomian nasional, yang keempat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta yang terakhir, resiko. Yang pertama ada resiko politik, yang kedua resiko terkait pengalihan aset dan pendapatan BUMN ke Danantara, serta yang terakhir munculnya dugaan penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan negara karena kurangnya pengawasan dari publik dan lembaga negara. Sekian yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.